Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Maulana. Kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi selat optik. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi selat optik yang terlihat di atas. WDM laser transmitter 8 kanal dimulai dari kanal 1 193 1 THz dengan jarak antar kanal 2 THz atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mach Zehnder modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ or RZ generator. NRZ or RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 GB. Masing-masing output RZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpan ke multiplexer 8 kanal. Luaran MUX diumpan ke selat optik single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpan ke demultiplexer untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpan ke penerima fotodioda. Instrumen optik di sisi penerima. Hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Luaran 3R generator dihubungkan ke barometer. Di luaran DMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter. Berdasarkan kerja WDM 8 kanal tersebut. Oke, di sini saya sudah membuat rangkaian dari NRZ dengan WDM 8 kanal, optical fiber length, terus ada optical spectrum analyzer di FO nya, ada optical power meter, ada WDM analyzer. Lalu di sini dilanjutkan dengan WDM keluarannya yang ada optical power meternya, terus ada Bayer analyzernya juga. Di sini ada rangkaian dari RZ dengan WDM keluaran 8 kanal juga, lalu ada optical fiber, lalu ada optical spectrum analyzer, ada optical power meter, dan WDM analyzer, dan tidak lupa pula ada Bayer analyzer. Di soal kedua itu lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama itu SNR untuk semua kanal. Lalu yang kedua ada Bayer untuk semua kanal. Dan C jelaskan hasil yang diperoleh. Oke. Di sini kita ke rangkaian NRZ. Kita ubah di fiber optiknya. Panjangnya dia 30 km. Lalu kita klik OK. Setelah dipanjang 3 km, lalu SNR. Oke, kita buka kita run dulu ya. Kita run dulu Pak. Di run. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita langsung keluar saja. Kalau kita lihat sini, nah ini ada sinyal power dan SNR nya. Sini sinyal powernya itu minus 12 dan SNR nya itu 57. Lalu dilanjut ke di Bayer nya. Di sini Bayer nya setelah kita ubah menjadi panjang fiber optiknya 30 km. Di sini bisa dilihat di Bayer yang di 3 generator yang pertama itu max Q factornya itu 3,3 dan min Bayer-nya 0,000 sekian. Lalu yang di kedua max Q factor 3,5 dan min Bayer-nya 0,000 sekian. Lalu yang di ketiga Bayer-nya itu max Q factornya itu 3,99 sekian, terus di min Bayer-nya 2,5621 min 005. Lalu dilanjut ke yang Bayer 4, max Q factornya 3,65494, min Bayer-nya 95657 minus 005. Lalu yang di Bayer kelima itu max Q factornya 3,89485 dan min Bayer-nya 34487 minus 005. Lalu di Bayer yang ke-6 max Q factornya 3,6815 dan min Bayer-nya itu 9,30799 minus 005. Lalu di
bar yang ketujuh itu masuk ke vektornya 3,43235, min barnya 0,0000242466. Lalu yang di bar yang ke-8 terakhir itu masuk ke vektornya 3,9275, min barnya 323755E minus 005. Hasil yang diperoleh ya tadi ya. Terus lanjut ke soal ke 3 ini, lakukan simulasi sama seperti tadi, tapi lakukan simulasi ini di rangkaian sinyal RZ ya. Ini kan NRZ, RZ ini. Oke. FO nya kita ubah menjadi 30 km. Lalu diklik OK. Jangan lupa kita running, kita jalankan supaya apa yang kita ubah tadi itu terbaca dan bisa mengubah yang lain-lainnya juga. Oke, setelah selesai kita close saja. Kita SNR nya ya untuk semua kanal. Ini bisa dilihat sinyal power dan OSNR nya. Sini sinyal powernya itu minus 17,692903 dan OSNR nya itu 53,680414. Lalu di bar-nya itu yang pertama, sini dia max key vektornya itu 2,24163 dan min bar-nya itu 0,00957613. Lalu yang di bar analyzer kedua itu max key vektornya 2,28698 dan min bar-nya itu 0,00881679. Dan di bar analyzer yang ketiga max key vektornya itu 2,06185 dan min bar-nya itu 0,015038. Di bar analyzer keempat itu max key vektornya 2,48639 dan min bar-nya itu 0,00478335. Lanjut ke bar analyzer kelima. Di sini max key vektornya itu 2,41482 dan min bar-nya itu 0,00643576. Di bar analyzer yang ke-6 max key vektornya itu 2,17345 dan min bar-nya itu 0,0111529. Dan di bar analyzer yang ke-7 itu max key vektornya 2,29541 dan min bar-nya itu 0,0091128. Lalu di bar yang ke-8 max key vektornya 2,26185 dan min bar-nya itu 0,009886662. Lanjut ke soal nomor 4. Apa perbedaan SNR dan bar yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ? Perbedaannya terletak pada WDM analyzer ini, dari sinyal powernya, lalu SNR-nya. Dari sinyal NRZ dan RZ itu berbeda. Ya, di sini sinyal power di RZ itu minus 17 dan SR-nya itu 53. Bar pun juga sama karena ini sinyalnya berbeda. Hasil dari bar analyzer rangkaian sinyal NRZ dan RZ itu berbeda. Dari grafik sinyalnya juga terlihat jelas ini sangat berbeda. Yang sini tuh RZ tuh rangkaiannya seperti ini grafiknya, bar analyzernya. Yang kedua itu dari rangkaian RZ itu sinyal grafiknya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 5. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak. Oke, seperti yang tadi, tetapi kita ubah fiber optik ini menjadi panjangnya 60. Kita oke. Lagi running. Jangan lupa di running supaya yang lain supaya jalan yang kita ubah ini supaya terbaca lagi sama sistemnya. Oke, setelah selesai kita lihat sinyalnya setelah kita ubah dari panjang 30 ke 60 km itu berbeda ya. Sini bisa terlihat jadi minus 18 dan OSNR nya 57.
Lalu di bearnya juga berubah, yang tadinya NRZ itu sinyalnya kalau FO nya 30 km, dia grafiknya tuh sangat kayak banyak gitulah. Yang sini jadi seperti ini saja, sangat simpel. Dengan max Q factornya itu 2,50856 dan min bearnya itu 0,00407492. Lalu bear yang kedua yaitu max Q factornya 0 dan min bearnya 1. Ini bit errornya itu dia cuma 1 gitu ya. Lalu lanjut yang ketiga sama, bit error 1. Yang keempat pun sama, bit error 1. Yang kelima bit error 1. Yang keenam bit error 1. Yang ketujuh bit error 1. Dan yang kedelapan bit error 1. Lalu kita ubah juga yang di sini menjadi panjangnya 60. Lalu kita oke. Jangan lupa di start, di running, supaya terbaca apa yang kita ubah. Tunggu sampai selesai. Lalu ya sudah selesai, kita keluarkan saja. Lalu kita cek di signalnya itu dia jadi minus 23 dan OSR nya 53,68. Lalu di bear analyzer kita lihat, nah di sini dia bit errornya cuma 1 ya. Lalu yang di kedua juga bit error 1, yang ketiga bit error 1, ini bit error 1, ini bit error 1, dan ya sama bit error 1 juga. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Berikan EDFA set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpan ke FO dan set jarak FO yang sama, yang ini 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Oke, di sini kita balik ke sini ya. Sini dia mintanya tadi panjangnya 60 km ya. Ini benar 60 km. Ini kita ubah dulu menjadi 20. Lalu klik OK, dan di MUX ini yang keluarannya itu kita ubah juga. Ini menjadi 20. Oke. Lalu kita klik OK. Jangan lupa di running. Oke, setelah selesai kita cek dulu bentar SMR. Ini kita lihat, kita ubah tadi di fiber optic dan outputnya. Sini sinyal powernya itu menjadi minus 100 dan OSR nya itu 0. Bit analyzernya dia jadi error itu cuma 1. Biasanya kalau di atas error cuma 1, semuanya ke bawahnya error cuma 1. Oke, coba kita yang lakukan yang di sini. Ini kita ubah menjadi 20. Lalu klik OK. Dan yang di outputnya juga kita ubah menjadi 20. Lalu klik OK. Jangan lupa di running. Setelah selesai kita keluar. Lalu kita cek di sini, signal powernya itu dia minus 100 dan OSNR nya itu 0. Lalu di bit analyzernya dia bit errornya itu cuma 1. Semuanya 1 ya pasti ya. Kalau di atas error 1, semuanya ke bawahnya error 1. Hasil yang diperoleh dari soal nomor 6 dan 5 ini, kalau dibandingkan mungkin tidak jauh berbeda, dikarenakan semua bear analyzer ini bit errornya itu dia cuma 1 gitu. Dari sekian banyak sinyal yang error itu cuma 1. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.